Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Oke, hari ini hari Jumat. Kita berjumpa kembali dengan Bu Fitri, yang nanti Bu Fitri akan memberikan materi tentang kebinekaan. Ya, tapi sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya. Ya, silahkan Tanto. Tempat duduk siap dan mulai. Ya. Terima kasih Tanto. Ini kelas 8B, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Saiful dan Septian. Kenapa, ada keterangannya? Ada. Apa Mas? Sakit. Sakit. Oke. Kita doakan Saiful dan Septian bisa cepat sembuh dan bergabung bersama kita lagi di kelas ini. Oke. Ya. Sebelumnya Bu Fitri mau memulai kegiatan. Untuk lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya, karena materi kita hari ini tentang kebinekaan. Ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, setuju ya? Setuju. Siapa yang akan mimpin? Airina. Oke, Airina. Silahkan Airina maju ke depan dulu. Ya. Sebentar ya. Untuk menyanyi silakan kalian berdiri. Ya. Sudah siap? Terima kasih Mbak Irin. Oke. Sudah lebih semangat ya? Oke. Ya. Seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi. Lagu apa tadi? Dari Sabang sampai Merauke. Memang wilayah kita, wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dan di dalamnya terdiri dari beberapa pulau, ribuan pulau yang mengakibatkan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, itu ya. Kalian masih ingat 6 profil pelajar Pancasila? Siapa yang masih ingat? Siapa yang ingat? Oh iya, Mas Dika. Beriman, takwa. Pertama, beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kedua
nalar kritis berkebinekaan, tunggal ika ya, berkebinekaan, tunggal 3, mandiri ya, 4 gotong royong 5 bernalar kritis 6, kreatif. ya, tadi itu 6 profil pelajar Pancasila. Nah, materi kita hari ini tentang wawasan kebinekaan global. Ya, jadi nomor 2 dari profil pelajar Pancasila. Ya, topik kita adalah menuju sekolah damai. Nah, Bu Fitri akan bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, sekolah damai itu sekolah yang bagaimana? Siapa yang akan menjawab? Saya Bu. Ya, Moldi. Tertib. Sekolah yang tertib. Oke, sekolah yang damai itu menurut Moldi sekolah yang tertib. Kemudian siapa lagi yang mau? Ya, Wisnu. Sekolah aman dan nyaman. Oke. Jadi menurut Mas Moldi dan Wisnu, sekolah yang damai itu sekolah yang tertib, sekolah yang aman dan nyaman. Artinya sekolah ya kita sebagai warga sekolahnya merasa aman, merasa nyaman, ya, tidak ada gangguan dari luar. Nah, topik hari ini adalah menuju sekolah damai. Nah, bagaimana kita membentuk sekolah ini agar berdamai, agar damai. Nah, kita buat game dulu ya. Kita buat game dulu. Dari rumus sekolah damai itu adalah meningkatkan kekuatan atau kapasitas dan mengurangi ancaman atau kerentanan. Itu ya rumusnya, rumus sekolah damai. Nah, kita akan buat game dulu. Jadi nanti ada yang menjadi kapasitas atau kekuatan sekolah dan ada yang menjadi ancaman atau kerentanan. Yuk, Bu Fitri perlu 4 orang anak menjadi kapasitas atau kekuatan sekolah. Siapa ini 4 orang anak? Ya, oke, yuk Mas, 4 orang ya, silahkan maju ke depan. Dan 2 orang ancaman serta kerentanan. Siapa 2 orang? Oke, sini silahkan maju. Ya. Nah, game ini ya, kalian menggambarkan kekuatan atau kapasitas yang dipunyai sekolah, dan kamu dan kalian akan menggambarkan ancaman serta kerentanan yang ada di luar sekolah kita. Kalian bisa setelah kalian membentuk blokade agar ancaman dan kerentanan itu tidak dapat masuk di dalam, gitu ya. Paham ya? Nah, yang lain bisa memberikan waktu hitungan 1 sampai 10. Ya, jika 1 sampai 10 permainan akan selesai. Yuk, silahkan membuat blokade dulu. Ya, dimulai dari sekarang. Oke, yuk. 1, 2, 3. Nah, oke. Jadi kerentanan ancaman ini bisa masuk, ya. Sekarang Bu Fitri tambahkan kekuatan yang ada di sekolah kita ini dengan 3 orang anak. Siapa yang akan menjadi? Oh ya, yuk sini, maju sini. Yuk, silakan keluar dulu. Ya, oke. Silakan buat blokade lagi. Nah, untuk kalian berusaha masuk ke dalam sekolahnya. Ibaratkan ini sekolah, ya. Yang lain berhitung, jadi 1 sampai 10 permainan akan selesai, ya. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, oke. Silahkan masuk, ya.
Silakan duduk. Oke. Nah, itu tadi, game itu tadi menggambarkan untuk kekuatan sekolah kita melawan ancaman atau kerentanan dari luar. Jadi yang game pertama tadi, kita memiliki kekuatan yang sedikit, ya, hanya 4 kekuatan yang kita punyai. Nah, itu membuat ancaman dan kerentanan itu bisa masuk karena kekuatan kita lemah, ya, kita tidak punya kapasitas yang kuat. Nah, untuk yang game kedua, karena ditambah kekuatan kita, ya, ditambah 3 orang tadi, itu yang membuat ancaman dan kerentanan itu tidak bisa masuk ke dalam sekolah. Nah, itu rumus dari sekolah damai, di mana kita punya kekuatan yang besar untuk menghambat ancaman dan kerentanan itu bisa masuk ke sekolah. Oke, selanjutnya silahkan kalian amati. Oke, sebelum kita ke video, sebelum kita ke PPT kita, jadi tujuan pembelajaran apa yang akan kita lakukan hari ini? Itu tujuan pembelajaran adalah siswa mampu mengenali kerentanan, ancaman dan kapasitas yang ada di sekolah kita. Nah, apa itu kerentanan, apa itu ancaman, dan apa itu kapasitas sekolah? Silahkan kalian amati PPT ini. Ya. Nah, dari permainan tadi, nah, konsepnya adalah untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan apa tadi? Kapasitas dan mengurangi kerentanan serta ancaman. Dengan demikian, resiko menjadi kecil. Ya. Contoh dari ancaman itu sendiri apa? Nah, ini ancaman-ancaman yang dari luar itu contohnya faktor yang dapat masuk keluar ya itu tidak bisa kita kendalikan, sudah tidak bisa kita kendalikan. Contohnya ya bullying, ya narkoba serta tawuran. Itu contoh dari ancaman yang sudah tidak bisa kita kendalikan. Nah, contoh dari kerentanan itu faktor dari luar yang masih bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Kedisiplinan siswa. Ya, perilaku membolos siswa, perilaku siswa yang merokok. Nah, dari situ kita masih bisa mengendalikan sifat dari kerentanan itu. Nah, terus kapasitas itu apa? Kapasitas itu kekuatan yang dimiliki sekolah, seperti aturannya, seperti budayanya, seperti apa? Karakter siswa-siswanya. Itu kekuatan kita. Jadi, apa yang membuat ancaman itu tidak bisa masuk di sekolah ya, kita harus menguatkan karakter kita, budaya kita, ya, dan kedisiplinan kita untuk menolak adanya ancaman-ancaman atau kerentanan yang akan masuk ke dalam sekolah kita. Nah, di layar itu ada membangun sistem meningkatkan kapasitas. Nah, contoh dari kapasitas dari sekolah ini seperti kebijakan, interaksi atau komunikasi siswa yang ada di dalamnya atau semua warga sekolahnya, sarana yang dimiliki dan partisipasi. Nah,
dasar dari sekolah damai. Nah, bisa kalian lihat di depan, itu ada pasalnya. Ya, tentang Undang-Undang Sisdiknas tentang demokrasi, berkeadilan, tidak diskriminatif, HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian ada 10 hak anak, konvensi hak anak dari PBB. Kemudian ada sekolah ramah anak, itu ada permennya. Permen PP dan PA nomor 8 tahun 2014. Ini yang mengharuskan sekolah kita ini menjadi sekolah yang damai. Nah, contoh dari kerentanan, nah kalian bisa amati video ini ya. Silahkan kalian amati. Ini salah satu contoh kerentanan yang ada di sekitar sekolah kita. Kalau kalian belum tahu, sekarang pada punya moisturizer super lightweight, nggak karet-karet ya kalau batiknya. Anda sengaja kali. Pak, berapa? Berapa? 16. Wih, kamu bilang cepat terus sih. Iya, kamu kemana ke sini? Ya. Kenapa sih? Aku kerja. Kamu sadar Nah. kemana? Kemudian contoh yang lain dari kerentanan, yaitu tentang kekerasan seksual. Nah, coba perhatikan. Adik cantik, mampir dulu sini. Kita nomor teleponnya dong. Assalamualaikum, bisa pulang bu? Selamat siang tante. Waalaikumsalam. Loh, dipanggil pulang, bisa dipanggil-panggil dan disiulin sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan dekat perempatan sana. Contoh dari kerentanan yang lain lagi, ya, tentang diskriminasi dan intoleransi. Nah, apa itu diskriminasi? Di situ ada ya, pembatasan, pelecehan atau pengucilan secara langsung ataupun tidak berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, gender, status sosial, status ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Kemudian pemaksaan. Apa itu? Memaksakan pihak lain berperilaku secara spontan, baik melalui tindakan atau tidak bertindak dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain. Ini contoh beberapa dari kerentanan yang bisa saja terjadi di sekolah kita. Nah, selanjutnya, oke, kita buat kelompok ya untuk berdiskusi tentang ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang ada di sekolah kita. Ya, silahkan kalian membentuk kelompok jadi 3 kelompok. Ya, ada yang nanti tugasnya pertama, untuk kelompok pertama nanti kalian berdiskusi tentang ancaman apa saja yang ada di sekolah kita yang pernah kalian temui. Ya, silahkan diskusikan, kemudian tulis di LKPD yang nanti Bu Fitri bagikan. Kelompok kedua, silahkan kamu cari kerentanan apa saja yang pernah kamu temui di sekolah ini, di sekolahmu. Ya, dan kelompok ketiga, kapasitas dari sekolah atau kekuatan dari sekolah apa saja yang kamu temui, kemudian diskusikan dan tulislah di LKPD yang Bu Fitri akan bagikan ini. Kalian membentuk kelompok, Bu Fitri tawarkan kalian akan membentuk kelompok sendiri atau kelompok yang sesuai dengan tempat duduk terdekat saja. Sendiri.
Kelompok sendiri. Oke, Bu Fitri kasih waktu 5 menit untuk membuat kelompok dan silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silahkan. Oh, kamu kursimu mana? Ambil dulu. Ya, sama. Ambil punyanya Ansel dulu. Oke. Ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kita beri nama dulu. Kelompok 1, silahkan ini LKPD-nya. Kelompok 2. Sini ya, kelompok 2. Ya, oh ini keliru ya. Ini kelompoknya Maestri. Ini kelompoknya anak. Ya. Ini kelompok 3. Nah, sudah jelas petunjuknya tadi dari Bu Fitri tentang tugas kalian per kelompok. Sudah jelas ya? Jika sudah jelas, silahkan kalian diskusikan dan kerjakan di LKPD. Nah, nanti kalian bisa presentasi hasil diskusi kalian. Yuk, silahkan Bu Fitri kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ya. Ayo, ngomong. Iya. Gimana? Sudah paham mau di? Mana? Bintang. Paham belum Bintang? Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Siapa dulu yang akan maju presentasi? Ya, Mbak Esti silahkan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maistri Nuraini dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ada beberapa ancaman di lingkungan sekolah seperti siswa masih sering mengejek teman yang lain, siswa masih sering berkelahi dan merusak fasilitas sekolah, siswa tidak memiliki pagar, gerbang samping dan belakang, penjaga pintu keluar masuk tidak ketat. Ya, jadi ancaman dari yang didiskusikan kelompoknya Mahesti ini ada 1, saling mengejek. Terus apa lagi ya Mahesti? Siswa masih sering berkelahi. Masih sering berkelahi, kemudian merusak fasilitas sekolah. Itu yang diamati oleh kelompoknya Mahesti. Ada pertanyaan? Ya, Revan. Apa penyebab munculnya ancaman? Apa penyebab munculnya ancaman tadi, Mahesti? Munculnya masih banyak siswa yang belum tertib dan kurangnya fasilitas seperti gerbang samping dan belakang. Juga banyaknya siswa yang belum bisa menjaga fasilitas sekolah. Oke, itu kerentanan itu terjadi karena pertama tadi apa? Banyak siswa yang belum tertib, ya. Terus apa? Kedua, Mahesti? Masih sering berkelahi. Masih sering berkelahi, ya. Itu mengarahnya nanti ke pembulian. Dan yang terakhir tadi apa? Penjagaan pintu keluar. Penjagaan pintu jadi belum terkontrol, belum terkendali karena pintu sarana prasarana sekolahnya belum memenuhi. Nah, itu ancaman dari sekolah kita ini. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak bisa diakhiri ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.